tadi. Tapi yang sering itu berkelahi kita, terutama dengan Malaysia nih. Saya nggak ngerti nih apa sih yang terjadi antara kita dengan Malaysia. Sampai dalam hal sepak bola kita boleh kalah dari mana saja, tapi yang penting jangan kalah dari Malaysia. Nah ternyata juga dalam seperti ini. Kita kan ribut pada beberapa tahun yang lalu soal reog, kemudian songket, ya kan? Nah sekarang tahun ini kita akan mendaftarkan apa? Iya, tahun ini tentu kami di Paris masih menunggu yang diputuskan Mas Mendikbudristek ya. Karena itu keputusan di nasional. Sebetulnya kalau yang warisan budaya tak benda itu harus dasarnya dari masyarakat. Jadi harus masyarakat yang mengusulkan. Negara ya karena akhirnya yang jadi anggota UNESCO itu negara ya ada kewajiban mencatat, sebetulnya membantu pengusulan dan sebagainya. Tetapi harusnya berawal dari masyarakat. Nah tadi Kak Akbar menarik ya bahwa kita dengan Malaysia ada contoh-contoh seperti itu banyak sebetulnya. Jadi misalnya yang bukan cuma dengan Malaysia saja, bukan Indonesia dan Malaysia saja yang agak sensitif seperti itu. Yang ekstrim itu pada waktu kami kemarin diskusi dengan sekretariat itu adalah contoh yang ekstrim sekali itu adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Dia ngasih contoh yang gampang sekali. Dia bilang itu kan dua negara yang ya secara politik mereka istilahnya konflik ya, secara politik sampai sekarang berpisah. Dan secara budaya mereka adalah satu bangsa. Tapi ya ini menarik ya. Jadi ada kalau yang kimchi itu mereka akhirnya Korea Selatan menginskripsikan kimchi, Korea Utara dalam waktu beberapa tahun kemudian menginskripsikan kimchi juga. Dan itu boleh saja. Karena memang budaya kimchi hidup di Korea Utara, hidup di Korea Selatan. Tapi kan sekarang sudah dinikmati termasuk di kita di Jakarta. Betul, gitu kan? Jadi budaya kimchi. Tapi yang menarik juga bahwa negara yang berkonflik pun pada suatu saat, jadi kalau tidak salah 2015 ya, mereka itu bisa duduk satu meja bersama-sama mengusulkan ada budaya gulat tradisional. Dan mereka wrestling. Akhirnya mereka usulkan bersama dan diterima di inskripsi di UNESCO. Nah, jadi esensinya itu namanya budaya itu kan memang dengan migrasi orang, dengan orang itu berinteraksi bisa tumbuh. Dan inskripsi UNESCO untuk warisan budaya tak benda ini bukan tadi Pak Akbar sudah bagus sekali. Ini bukan paten. Tapi juga bukan juga menyatakan ini aslinya di mana, bukan. Ini hanya menyatakan bahwa memang budaya itu tumbuh dan berkembang hidup di wilayah tersebut, di masyarakat tersebut. Dan definisinya itu sebetulnya hidup itu apa sih? Hidup itu ya paling tidak sudah satu generasi ada di sana. Satu generasi ya mungkin 25 tahun. Ya kadang-kadang kalau orang sudah orang Indonesia kemudian migrasi ke Malaysia, ya kemudian 25 tahun atau anak keturunannya di sana mempraktekkan yang budaya yang dibawa dari sana, ya akhirnya budaya itu memang hidup di sana. Kalau kita bahasakan seperti ini, tepat gak? Bahwa sebenarnya tidaklah cukup tepat apabila kemudian kita meributkan ini satu produk tadi itu yang kemudian didaftarkan di UNESCO, sebab sebenarnya tujuannya UNESCO itu justru agar kemudian warisan budaya itu terlindungi. Betul. Terlindungi dan bukan hanya dari bangsa yang mengakui bahwa itu berasal dari dirinya. Jadi semakin terlindungi produk itu ya. Jadi yang penting itu terlindungi tadi Kak Akbar kata-katanya bagus sekali, diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, itu dia. Semakin banyak orang yang mempraktekkan, kan itu akan semakin bahwa budaya itu paling tidak kemungkinan untuk hilangnya itu semakin besar kan kalau semakin banyak yang mempraktekkan gitu. Jadi esensinya kerjasama bagaimana kita mewariskan budaya itu dari generasi ke generasi. Jadi semakin banyak bangsa dan ya tadi lagi-lagi ya perdamaian dunia itu kalau orang bekerja sama antar people itu kan sudah otomatis kecil kemungkinan kita berkonflik. Betul. Karena kan dasarnya adalah budaya. Waduh, berarti energi kita untuk berkelahi kemarin itu sebenarnya untuk apa gitu loh kan? So Pak Dubes, warisan tak benda itu apa saja yang sudah Yang tak benda itu yang terakhir kemarin gamelan. Nah, gamelan ini contoh bagus ya. Jadi di mana gamelan satu label tapi sebetulnya gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda itu jadi satu label kena semua. Tapi sebelumnya tahun 2020 kita mendaftarkan pantun itu bersama dengan Malaysia. Itu bersama dengan Malaysia. Kemudian tahun sebelumnya pencak silat. Nah, ini juga unik nih. Indonesia mendaftarkan pencak silat dari sisi kebudayaannya, Malaysia mendaftarkan pencak silat dari sisi olahraganya. Tapi pencak silat
itu bukan bersama ya, Iya. tapi Indonesia mendaftarkan dan diinskripsi tahun yang sama. Jadi Dan kita diterima dua-duanya? Diterima dua-duanya. Kita Oke. punya pengalaman juga bahwa Oke. mendaftarkan masing-masing, diterima. Gitu. Oke. Kemudian Pinisi dari tempat Kak Iya, Akbar iya. lagi. Di kampung saya nih. Oke. Kampung Kak Akbar. Kemudian 3 genre tali Bali itu kita daftarkan juga. Oke. Kemudian sebetulnya di list ini tuh ada pengkhususan juga ya. List yang memerlukan pelestarian segera, urgent. Jadi itu noken yang di Papua. Nah, ini Oke. bagaimana sih sebetulnya kita kemudian membangkitkan budaya itu, anak-anak mudanya itu lebih bangga pakai tas noken daripada tas plastik misalnya, dan seterusnya ya. Kemudian ada yang daftar yang urgen juga itu tari saman ya. Tari saman Tari di saman kan Aceh. sudah lumayan baik sekarang Oke. ya. Nah, ini sebenarnya kita sedang pikirkan juga bagaimana supaya keluar dari urgent list ya, Oke. supaya menjadi list biasa aja, list representatif. Angklung sudah masuk, batik Indonesia, keris dan wayang ya. Keris dan wayangnya. Iya, Oke. jadi itu. Berarti sudah 12 ya? 12. Nah, berikutnya ini adalah Nah, kita tunggu dari Jakarta. Apa yang terjadi dengan songket? Songket itu sebetulnya begini, Kak Akbar. Jadi songket itu tahun lalu sudah dicatatkan oleh Malaysia, diusulkan Malaysia. Sempat memang secara diplomasi kita ajak bersama-sama, tapi pada waktu itu Malaysia merasa wah kalau harus diubah nominasinya menjadi nominasi bersama, mereka mundur terlalu jauh. Ya sudah, kita ini. Tapi sebetulnya lagi-lagi kita sudah koordinasi bahwa itu ada berbagai cara. Jadi kalau kita ingin nominasikan songket lagi di Indonesia nggak masalah, Oke. ada juga. Atau bisa juga sekarang ada metode di mana songket yang sudah dinominasikan di Malaysia itu kita perluas. Oke. Oh bahwa budaya songket itu tuh nggak ada di Malaysia loh. Di Indonesia juga tumbuh budaya songket atau hidup dan lestari di Indonesia. Kita Oke. bisa perluas namanya, extension nomination namanya. Itu Oke. kita bisa lakukan juga. perdamaian dunia bisa kita capai melalui pendekatan-pendekatan Betul, seperti ini betul. melalui UNESCO ya. Betul. Jadi kita tidak perlu berkelahi sebenarnya, Prof. Iya. Saya selalu mengulang-ulangi kata berkelahi karena pada beberapa bagian kan memang kita lihat ya. Betul. Jadi apa langkah yang sedang disiapin oleh kedutaan kita dalam hal ini perwakilan tetap kita di UNESCO itu apa? Ya, jadi seperti Kak Akbar tadi sampaikan itu yang berkelahi tentu tidak produktif. Ya. Yeah. Jadi yang penting kita bekerja sama, tapi juga yang penting juga pelestarian tadi Kak Akbar Yeah. menyebut. Ini yang paling esensi itu sebetulnya bagaimana meyakinkan generasi berikut kita masih melestarikan budaya ini. Terus kemudian pengrajin kita itu mendapat manfaat dengan itu. Nah, itu hal lain. Paten, hak kekayaan intelektual itu sekali lagi UNESCO tidak inskripsi itu tidak berarti itu. Tetapi bukan tidak berarti bahwa kemudian pengrajin itu dengan dia bisa memodifikasi sedikit dari desain tradisional boleh dipatenkan dan itu bisa. UNESCO bisa membantu masyarakat pengrajin kita bagaimana ini hak kekayaan intelektual supaya tidak kemudian dipecundangi oleh pebisnis misalnya, atau kemudian dirugikan oleh hak intelektual. Batik kan jelas bahwa itu handmade. Jangan kemudian capnya lebih populer. Nah, itu kan berarti bagaimana kita melindungi pengrajinnya kita, memajukan ekonomi. Tidak mungkinlah kita melestarikan apalagi yang terkait dengan pertunjukan dan kerajinan, melindungi budaya itu tanpa pengrajinnya itu mendapat manfaat ekonomi. Bagaimana mereka bisa hidup? Iya, betul. Nah, itu Kak Akbar kemarin cerita bagaimana misalnya pengrajin sarung tradisional kita di Mandar dan sebagainya itu bisa merasa bangga dan kemudian mereka juga mendapatkan secara manfaat ekonomi ekonomi manfaat gitu ya. ekonomi. Oke. Nah, itu loh penting sekali dan itu beberapa program UNESCO bisa membantu ya. UNESCO memang bukan funding agencies, tetapi banyak ide, banyak pengalaman dari negara lain bisa kita saling pertukarkan dan tentu kemudian kita juga secara di dunia petanya itu bukan negara yang mendapatkan bantuan lagi, kita sudah saatnya juga membagi kepada negara yang lebih rendah daripada kita. Itu banyak hal yang Prof. Pak Dubes, penjelasan yang luar biasa. Kami akhirnya mendapatkan banyak cara pandang yang selama ini saya jujur saja saya bahkan tidak tahu sendiri gitu. Mungkin karena kita terlalu suka berkelahi. Berkali-kali saya gunakan kata berkelahi. Sekali lagi Pak Dubes, terima kasih Pak Prof. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, itu tayangan kita edisi khusus langsung dari Paris. Sekali lagi saya ulangi itu, toh di belakang itu Menara Eiffel di sana. Luar biasa sekali kita sudah berbicara dan kemudian kita mengharapkan para pejabat kita, orang-orang terbaik kita untuk memperjuangkan hal-hal seperti ini di forum PBB
melalui di kedutaan dan di UNESCO itu akan melakukan banyak hal. Terima kasih telah menyaksikan.